Kenapa makin ramai anak muda yang cakap kabur saja dahulu? Apakah benar Indonesia sudah tidak aman lagi bagi mereka? Dan kenapa salah satu negara tujuan mereka adalah Malaysia? Jangan lupa subscribe YouTube channel Tamaji Seruput. Ya. Oke, terima kasih. Hai sahabat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi sahabat-sahabat semua dimanapun berada. Apa kabar sahabat-sahabat? Semoga senantiasa sehat walafiat, dimurahkan rezekinya, panjang umurnya, amin. Beberapa masa terakhir ini sahabat, media sosial kita ramai dengan tagar kabur saja dahulu. Ini bukan sekedar tren biasa, tetapi sebuah gambaran keresahan anak muda yang merasa bahwa negaranya sendiri tidak lagi aman atau menjanjikan masa depan yang lebih cerah. Dengan berbagai alasan daripada segi ekonomi, keamanan, hingga kesempatan kerja yang lebih baik. Banyak di antara mereka mulai berpikir untuk meninggalkan Indonesia dan mencari kehidupan baru di luar negara. Dan salah satu negara yang menjadi tujuan mereka adalah Malaysia sahabat. Tetapi sebenarnya kenapa begitu banyak anak muda Indonesia ingin kabur keluar negara? Apa benar kondisi di Indonesia seburuk itu hingga mereka merasa lebih baik untuk menetap di negara lain? Dan bagaimana kehidupan mereka setelah pindah? Apakah benar-benar lebih mudah atau justru lebih menantang dari yang mereka bayangkan? Nah, di video kali ini sahabat, kita akan tengok pengalaman anak-anak muda yang sudah berada di Malaysia dan tidak mau balik lagi ke Indonesia. Tanpa berlama-lama, jom kita tengok videonya. Kenapa hashtag kabur aja dulu bisa viral di TikTok Indonesia? Kabur aja dulu ini artinya anak-anak muda Indonesia pada pingin kabur ke negara lain, entah itu untuk kerja, sekolah, tinggal, hidup. Karena menurut mereka Indonesia itu udah nggak oke lagi buat dijadiin tempat tinggal untuk waktu yang lebih lama, dengan alasan harga barang dan jasa yang semakin meningkat setiap tahun. Tapi gaji pun segitu-segitu aja dan gak naik. Bukan hanya gaji, tapi cari lapangan kerja juga sulit sekarang. Akhirnya anak-anak Indonesia udah mulai sadar untuk melihat peluang di luar negeri. Bukan hanya Malaysia, tapi juga negara lain seperti Singapura, Australia, Thailand. Gak salah juga punya keinginan seperti ini karena tinggal di luar negara itu emang lebih enak di beberapa aspek. Asalkan cari kerja di luar negara itu yang legal, yang memang difasilitasi visa atau permit kerja, dan jangan sampai ditipu oleh beberapa oknum. Saran aku buat kalian yang mau cari kerja di luar negara itu langsung apply ke company website kalau kamu menargetkan untuk kerja di perusahaan tertentu. Tapi kalau enggak ya bisa cari di aplikasi seperti LinkedIn atau Jobstreet. Selama aku kerja di Malaysia aku nggak pernah pakai agency. Semuanya langsung diurusin sama company atau perusahaan. Untuk lebih detailnya lagi aku akan share di next video, insya Allah di minggu ini, dan tetap stay tune. Hari ini saya nak jumpa kawan-kawan daripada Indonesia, so akak-akak dan abang-abang yang dah lama kerja dekat KL. Kita nak lepak dekat Bangsar, jom ikut saya lepak. Awal datang KL, gue benar-benar nggak tahu siapa-siapa dan nggak punya teman Indonesia sama sekali. Tapi alhamdulillahnya karena aktif di TikTok, jadi tahu beberapa orang yang kerja di Malaysia. Di perjumpaan ini, gue lah yang paling singkat tinggal di KL, yang lain tuh udah pada 2-5 tahun ke atas. Dan semuanya adalah pekerja, jadi gue mau interview kenapa mereka betah kerja di Malaysia. Diceritain nggak gimana awalnya kamu bisa kerja di Malaysia? Kebetulan ada senior yang udah kerja di sini, employee referral lah kayak gitu, minta untuk coba dimasukin ke sini dan ternyata ada lowongan, lolos deh waktu itu. So far apa yang kamu ngerasa enak kerja di Malaysia? Pertama tentu karena gajinya lebih tinggi, yang kedua di sini transportationnya bagus, yang ketiga juga biaya hidup di sini tuh nggak terlalu mahal. Apa aja benefit yang beda kalau Kak Ica kerja di Jakarta sama kerja di Kuala Lumpur? Kita tuh di sini ada yang namanya EPF, diambil dari pegawainya sendiri kayak 11%, employernya ngasih 13%. Jadi lumayan banget. Dan juga ada SOCSO, insurance buat keselamatan kerja itu juga dipotong, tapi nggak terlalu signifikan. Tapi di sini nggak ada THR. THR itu tergantung dari perusahaannya mau kasih atau enggak. Kebetulan perusahaan saya nggak kasih THR. Oke. Tapi yang saya lihat, yang saya dengar juga dari orang ada yang kasih. Kalau untuk THR tunjangan hari raya ya Indonesia namanya itu mandatory biasanya, tapi kalau di sini belum tentu gitu Iya, kan. itu kayak lebih optional. Mereka bilangnya bonus raya. Bonus raya. Kamu personally lebih prefer kerja di Malaysia atau kerja di Indonesia? Aku personally untuk kerja itu prefer kerja di Kuala Lumpur, Malaysia. Lebih cuan. Karena meringgit ya, dan ringgit lagi kuat. Gaji kita beda dan lebih tinggi, jadi kita bisa saving lebih banyak. Oke, thank you. Welcome. Ini dia alasanku kenapa aku bisa betah tinggal di Malaysia sampai 6 tahun.
6 tahun. Sekarang aku udah 6 tahun. tahun tinggal di Malaysia. Dan sekarang aku mau ceritain ke kalian kenapa sih aku kok bisa betah di Malaysia. Oh ya, sebelumnya aku kasih tahu dulu, aku di Malaysia ini kerja as a factory worker atau pekerja kilang. Hal pertama yang membuat aku betah di Malaysia itu sih makanannya ya. Karena di Malaysia ini makanannya tuh hampir sama kayak di Indonesia. Malah banyak banget resto Indonesia di Malaysia. Yang kedua yang bikin betah itu lingkungannya. Alhamdulillah di Malaysia ini aku dapat lingkup pertemanan yang sangat baik. Menurutku ini yang paling berpengaruh kalau kita tinggal di perantauan ya, karena baik buruknya kita itu tergantung dengan lingkungan kita, guys. Yang ketiga itu public transportnya banyak. Jadi kita kalau mau kemana pun lebih mudah dan harganya juga relatif lebih murah. Terus di Malaysia itu banyak banget tempat menarik yang bisa kita kunjungin. Jadi kita nggak bosan kalau tinggal di sini, guys. Kita bisa explore banyak hal, mulai dari makanan, tempat rekreasi, ataupun tempat hiburan. Pokoknya banyak deh, kalian gak akan bosan kalau tinggal di Malaysia. Oh ya, sebelumnya ini opini aku sebagai worker yang tinggal di Kuala Lumpur ya guys, khususnya. Terus lagi, orang Malaysia itu semuanya baik-baik, asalkan kita sebagai warga asing bisa menaati segala aturan yang ada di negara ini. Pokoknya sih kuncinya saling menghargai aja guys. Kita menghargai orang sini, mereka juga bakalan menghargai kita. Terus apalagi ya yang bikin betah tinggal di Malaysia? Kayaknya banyak banget deh, tapi aku nggak bisa sebutin semuanya. Kalau kalian, apa yang bikin kalian betah di Malaysia? Oh ya, pasti ada yang bilang gaji ya. Menurut aku gaji ini hampir sama sih kayak di Indonesia. Cuma plusnya kerja di Malaysia ini nggak terlalu banyak aturan kayak di Indonesia. Contohnya mata aku tuh minus. Kalau di Indonesia nggak bakalan bisa keterima guys kerja di pabrik. Tapi di Malaysia ini masih bisa menerima pekerja dengan mata yang minus. Terus tingginya nggak harus 150 lebih. Dan lagi kerja di sini itu banyak banget fasilitas yang aku dapatkan. Kapan-kapan aku jelasin ya fasilitas apa aja yang aku dapatkan selama bekerja di Malaysia. Oh ya, by the way, ini tuh videonya random semua, jadi nggak nyambung banget sama apa yang aku ceritakan di video ini. So, terima kasih sudah menonton. Kenapa harus ke Malaysia? Kenapa harus ke Malaysia? Yang pertama, hidup ya adalah pilihan. Dan juga masih muda ya, cuma sekali. Nah, jangan aku ambillah kesempatan merantau ke negara maju. Jadi dilihat-lihat juga ya gaji situ ya, kita merantau 2 tahun semenjak dengan kerja di Indonesia ya 5 tahun atau 6 tahun ya lah. Intinya duit gue jadi lebih cepat kumpul. Bisa dikatakan 2 sampai 3 kali lipat banding gaji kita kerja di Indo. Resiko jauh dari keluarga dah. Juga resiko yang lain silakan tanggung seorang. Jadi merantau lah sampai target dicapai. Dan juga selalu panak balik karena kita merantau tuh nak ubah nasib. Nah itulah sahabat, kenapa beberapa anak muda Indonesia yang kebetulan beliau memilih kabur daripada Indonesia dan bekerja di Malaysia sahabat. Jadi salah satu alasannya adalah peluang pekerjaan yang jelas di Malaysia, kemudian ekonomi yang stabil dan kebutuhan tenaga kerja yang besar, terutamanya di sektor manufactured, construction, kuliner, jasa. Dan upah di Malaysia sahabat juga lebih kompetitif dibandingkan beberapa sektor di Indonesia, bahkan untuk pekerjaan yang di level bawah sekalipun. Kemudian yang kedua adalah kemiripan budaya dan bahasa dibandingkan dengan negara-negara lain seperti Korea, Jepun, Eropa. Malaysia lebih mudah beradaptasi bagi orang Indonesia. Bahasanya mirip, makanannya pun hampir sama, dan lingkungan sosialnya juga tidak terlalu asing bagi orang Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah sistem yang lebih ramah dengan pekerja asing sahabat. Di Malaysia banyak perusahaan atau kilang siap menguruskan izin kerja dan menawarkan fasilitas seperti tempat tinggal, rumah, kemudian api, listrik, semua dibayar oleh kilang sahabat. Namun masalahnya sahabat, tidak semua orang cocok bekerja dan tinggal di luar negara. Ada tantangan tersendiri yang harus dihadapi, mulai daripada sistem kerja yang lebih disiplin, kemudian biaya hidup yang tetap harus dikelola dengan baik, hingga perasaan jauh daripada keluarga karena banyak hal yang harus dilakukan sendiri-sendiri sahabat. Tapi kalau kita lihat daripada realitinya, banyak orang Indonesia yang berhasil membangun kehidupan yang lebih baik di Malaysia. Jadi keputusan untuk kabur ini bukan hanya soal lari daripada masalah, tetapi mereka lebih kepada mencari kesempatan yang lebih baik lagi. Nah, bagaimana mengikut orang fenomena tagar kabur saja dahulu ini adalah sesuatu yang wajar atau justru memprihatinkan?
Sekian dulu video daripada saya. Terima kasih sudah menonton. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Jangan lupa terus sokong channel Tamaji Serumpun dengan cara subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you Indonesia, I love you Malaysia. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright.